Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Update Brunei. Pada update kali ini, saya ingin mengupdate mengenai kondisi perkembangan COVID-19 di Brunei dan juga mengenai kepulangan para pekerja migran Indonesia pada hari ini, dan juga mengenai pengajian online yang diadakan oleh KBRI. Jadi stay tune, tonton sampai habis. Kalau belum subscribe, silahkan di subscribe, diklik loncengnya. Jadi kalau ada update terbaru, Anda juga akan mendapatkan notifikasi. Di like, di share, dan juga komen apa hal-hal yang ingin Anda ketahui mengenai Brunei. Hari ini merupakan hari ke-12 di mana Brunei mencatatkan bahwa tidak ada kasus baru untuk virus COVID-19. Jadi berdasarkan rekomendasi WHO, maka sekitar 16 hari lagi kalau tidak ada kasus-kasus baru, Brunei bisa dinyatakan sebagai bebas dari virus corona atau COVID-19. Jadi kita sama-sama menunggu 16 hari ke depan bagaimana kondisi di Brunei. Hingga saat ini Brunei mempunyai 138 orang yang positif COVID-19. Satu orang diantaranya meninggal dunia dan 126 dinyatakan sembuh. Pemerintah Brunei juga sudah melakukan sampel laboratori sebanyak 13.500 dan diantaranya merupakan ekspatriat, sekitar 2.500-an ekspatriat yang dilakukan random test sejak minggu kemarin. Jadi cukup banyak yang sudah dilakukan tes laboratori. Ada juga beberapa yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, tapi kemudian terinfeksi kembali dan dinyatakan sembuh kembali. Satu lagi update adalah kemungkinan adanya obat dari Jepang dengan merek Avigar yang di dalamnya mengandung Vivipiravir yang disebut bisa mengobati para pasien yang terinfeksi dengan virus corona. Tapi yang dalam level yang masih rendah, masih ringan. Itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Brunei Darussalam yang terhormat Datuk Seri Setia Haji Muhammad Ihsan dalam jumpa pers kemarin, dan saat ini Brunei sedang melakukan monitoring untuk clinical trial sebelum memutuskan untuk mengambil obat tersebut sebagai obat yang akan digunakan untuk para pasien COVID-19. Tapi Avigan ini tidak bekerja efektif untuk para pesakit yang sudah mengalami level infeksi yang cukup parah. Avigan ini sebenarnya digunakan umum untuk penyakit flu di Jepang. Dalam masa-masa yang lain juga obat ini cukup efektif digunakan untuk penyakit Ebola dulu. Avigan saat ini diproduksi oleh Fujifilm Toyoma di Jepang. Dan good news-nya, Avigan ini akan diuji coba ke 38 negara, termasuk 4 negara ASEAN, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang akan dilakukan uji coba. Uji cobanya katanya gratis. Nah, itu menurut Menteri Luar Negeri Jepang. Hopefully it's really worth, karena pada saat ini kita semua masih menunggu ketersediaan vaksin yang benar-benar
ada untuk penyakit ini, COVID-19, dan dijangkakan memerlukan waktu sekitar 12 sampai 18 bulan lagi untuk mendapatkan vaksin yang benar-benar untuk penyakit tersebut. Jadi itu update dari perkembangan COVID-19 di Brunei. Semoga clinical tesnya untuk Avigan bisa berlangsung dengan sukses, dan para pasien-pasien yang terpapar dengan virus corona pada level-level mild bisa melakukan pengobatan secara paripurna. Satu lagi update tepat pada hari ini, 1 Mei 2020, ada satu penerbangan khusus dari Bandara Sri Begawan ke Jakarta. Dan penerbangan itu adalah penerbangan one way, jadi sekali jalan dari Bandara Sri Begawan ke Jakarta, membawa sekitar 98 penumpang, dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia yang kebetulan masa bekerjanya sudah habis di Brunei dan kembali pulang. Perlu sama-sama dicatat, ini adalah pesawat khusus hasil kerjasama dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei dan juga pemerintah Brunei untuk mengakomodir keinginan-keinginan para pekerja migran Indonesia. Tentunya kita harus mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei dalam mengapproach pemerintah Brunei untuk mengadakan penerbangan ini, karena pada saat ini tidak mudah sebetulnya untuk melaksanakan penerbangan tersebut, karena saat ini penerbangan sangat terbatas, dan juga karena satu dan lain hal maka urusan transportasi agak susah. Jadi salut dan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mengadakan penerbangan khusus ini. Kita sama-sama berharap semoga jadwalnya kalau nggak salah Juni sudah ada lagi penerbangan normal ke Indonesia, terutama ke Jakarta, Surabaya, dan Bali. Tentunya dengan harapan semua kondisi yang ada sekarang ini berlangsung membaik. Satu lagi update khususnya untuk para warga negara Indonesia yang ada di Brunei dan juga dimanapun, Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama dengan Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia Brunei, mengadakan tausiah online setiap malam minggu setelah sholat raweh. Jadi direncanakan pukul 8.45 kita akan mulai tausiah online. Ada beberapa channel yang bisa diikuti, ada dari Zoom, ada dari Facebook Live, dan juga kemungkinan kalau kita bisa dapat live streamingnya, kita coba live streaming dari YouTube. Jadi tunggu kabarnya, silahkan follow Facebooknya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bandara Sri Begawan, dan insya Allah kita juga bisa melakukan live streaming di YouTube. Jadi sama-sama kita berdoa, terutama di bulan Ramadan ini, semoga kondisi menjadi normal dan juga semua pulih seperti sedia kala. Itu aja update hari ini. Semoga semakin hari semakin membaik. Tetap stay safe, lakukan physical distancing dan social distancing. Meskipun di Brunei sudah zero new case, tetap harus menegakkan anjuran-anjuran yang telah dilakukan, yang telah diumumkan oleh pemerintah Brunei. Oke, itu saja update pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa
di subscribe dan diklik loncengnya. Jadi kalau ada update-update terbaru, Anda semua bisa langsung mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Oh ya, kalau ada apa-apa yang ingin diketahui mengenai Brunei, mengenai kondisi saat ini di Brunei, kondisi kondisi Ramadan di Brunei dan segala macamnya, silahkan tulis di komen. Insya Allah nanti kita akan informasikan kalau kita dapat informasinya dan di like. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.